Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini. Begitu juga untuk jemaat yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami,
agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222A ayat 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu, nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu, agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada Mazmur pasal yang ke-13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 390 ayat 1 dan ayat 4. Dosamu diampuninya, darahnya tercurah untukmu. Tahukah engkau darahnya yang kudus, menyucikan, menyembuhkanmu. Sembuhlah, kuduslah oleh darah Yesus Tuhanmu. Putih bersih jubahmu dibersihkan oleh darah Yesus Tuhanmu. Dan bersihkan hatimu yang tercemar ke dalam lautan kasih-Nya. Air suci mengalir dari Tuhan, aib dosamu disucikan. Sembuhlah, kuduslah oleh darah Yesus Tuhanmu. Putih bersih jubahmu dibersihkan oleh darah Yesus Tuhanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya.
Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 568B ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Kolose pasal 3, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita membacanya secara bergantian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kur pujian dari Ina Deborah.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan penjelasan warta jemaat gereja kita yang akan dibacakan oleh salah seorang majelis kita. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Adapun warta jemaat kita di hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, Minggu kita adalah Minggu Katate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Adapun topik kita hari Minggu ini ialah bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kita akan memperhatikan poin-poin warta jemaat kita pada hari ini. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 libur atau Masohot. 2.2 libur Sermon Week dan kategorial. Dalam rangka menyambut dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka Sermon Week dan kategorial diliburkan atau Masohot mulai di tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2023. Kegiatan sermon dimulai kembali tanggal 23 Mei 2023. 2.3 Pelayanan Firman. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 dalam ibadah siang yang masuk pukul 10.30, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Dikson Sitinjak MTH yang datang dari kantor HKBP Distrik 18 Jabarta India. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Poin 3.2 Persembahan Pembangunan. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan.
Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.1 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 7 Mei 2023 telah pindah keanggotaan keluarga Tumanggor Inang Buru Panggabean dengan 1 orang anak dari WEK 7 ke Gereja HKBP Balai Endah Bandung. 5.2 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abel Gustinus Siahaan, putra dari Bapak Nalom Siahaan, Ibu Polmaida Buru Pardede, yang beralamat di Komplek Bukit Cipagaran Indah Blok B nomor 27 Cimahi, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, WEK 9, dengan Saudari Putri Yolanda Lestari Marina Buru Pardede, putri dari Bapak Marasal Pardede, Ibu Erina Buru Pasaribu almarhum, yang beralamat di Jalan Cikaret Cibinong Bogor, anggota Jemaat Gereja HKBP Ciluar Resort Ciluar. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 20 Mei 2023 di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.3 Konven Distrik atau Sermon Distrik. Pada hari Senin 8 Mei 2023 akan dilaksanakan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi di HKBP Bandung Barat. Pendeta Resort dan pendeta fungsional akan mengikuti kegiatan tersebut. 5.4 Monitoring dan evaluasi sentralisasi keuangan HKBP di Distrik 18 Jabar Tinggi. Pada hari Senin 8 Mei 2023 akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sentralisasi keuangan HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi oleh Komisioner BPSK bertempat di HKBP Bandung Barat yang masuk pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Adapun utusan dari Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi adalah Ketua MPA atau Parartaun Huria, Bendara Huria, dan Sekretaris Huria. 5.5 Kegiatan Pendeta Resort. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Mei 2023, Pendeta Resort izin untuk keperluan keluarga di Tangerang. 5.6 Sumbangan dari PT Telkom Indonesia. Gereja kita menerima sumbangan CSR sebesar 100 juta rupiah dan bakti sosial Paskah sebesar 10 juta rupiah dari PT Telkom Indonesia. 5.7 Sumbangan pembangunan. Telah diterima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari keluarga A Panjaitan Inang Dr. Buru Pardede dari WEK 4 sebanyak 50 sak. Warta tambahan untuk kita, Basar Punguan Ina Deborah. Hari ini Punguan Ina Deborah mengadakan basar di depan gereja dan hasil dari basar tersebut akan diserahkan ke pembangunan. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Aku hari
Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Horas Madihita. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang beribadah secara live streaming, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat saudara yang beribadah di rumah. Baik saudara yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita yang menjadi ketetapan khotbah pada Minggu Kantate ini, tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Kita akan membaca secara responsoria. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagaimana yang sudah diwartakan pada hari Minggu ini, bahwa nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Minggu Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu yang mau kita perhatikan dalam Minggu Kantate itu adalah apa yang dimaksud dengan nyanyian baru. Nyanyian baru. Nyanyian baru yang dimaksudkan Minggu Kantate itu adalah bukanlah nyanyian yang digubah atau nyanyian yang diaransemen, melainkan nyanyian yang direspon melalui dari hati kita, respon hati kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita alami itu yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi itu maksudnya Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bukan artinya ada lagu yang baru atau nyanyian yang diaransemen menjadi baru atau lagu yang digubah menjadi baru. Bukan itu maksudnya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, melainkan respon kita terhadap apa yang kita alami pada saat ini bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, itu sebabnya kalau kita perhatikan pada saat ini, tentu kita bisa mengatakan bahwa orang Batak memang sangat terkenal dengan bernyanyi. Dari dahulu kala sampai dengan saat ini, orang Batak sangat senang bernyanyi. Dan memang kalau kita lihat dengan kejuaraan baik itu Indonesia Idol, kita bisa melihat bahwa orang Batak pasti ada yang tampil
dalam penampilan Indonesia Idol. Karena apa tadi? Karena memang orang Batak sangat gemar bernyanyi dan orang Batak sangat suka bernyanyi. Karena kegemaran orang Batak, karena kesukaan orang Batak bernyanyi, maka orang Batak dikenal di mana-mana. Orang Batak dikenal di mana-mana. Bahkan dalam event-event besar kita bisa melihat bahwa orang Batak itu mau menyanyikan atau dipanggil untuk menyanyikan, baik itu nyanyian solo, baik itu duet, baik itu trio atau kuartet ataupun kor ya, ataupun kor, untuk dinyanyikan di dalam event-event tertentu, baik dalam gereja tentunya. Maka tidak heranlah kalau gereja kita HKBP, gereja kita HKBP dengan keterkenalannya menyanyi itu, gereja HKBP sering dijuluki dengan the singing of church, atau yang disebut dengan gereja yang bernyanyi. Gereja yang bernyanyi. Buasa di dok gereja nama Rede Hita. Karena memang di dalam gereja-gereja HKBP, ya, kalau kita melihat gereja-gereja HKBP, kurang srek rasanya kalau di dalam ibadah itu tidak ada ditampilkan kor, ya, tidak ada ditampilkan kor. Hirana hurang rasana. Molo so adong marede manang markor dihuriai. Makanya molo di parohok kamu di hitaan, molo di parohok kamu di hitaan, kalau amang dan inang pulang ke kampung, ala memang di kampung, ya, kalau memang kalau di kampung itu anggo so markor donasi dang ro marminggu. Itu kan? Anggo di Cimahi dakku dangaruk song nirate. Molo adang markur hitan non, adang markur apola mar minggu iba. Ya. Anggo di Cimahi no do song nirate. Tapi kalau kita lihat memang di Hitaan atau mungkin juga di Medan barangkali ya, ay markur do hitan non dang apola mar minggu iba. Tapi karena makin berkembang zaman, ya itu berarti bahwa keimanan kita juga semakin berkembang. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan bahwa gereja HKBP itu adalah gereja yang bernyanyi atau the singing of church, babere kamu mana kiningan Korina Deborain. Tabore di bege hamu, halusi hamu. Enak kan? Kenapa enak kor Deboraina Debora tadi? Aku mau tanya dulu sama Ina Deborah ini, kenapa kalian enak menyanyikan itu? Mungkin sudah dipersiapkan. Mungkin sudah dipersiapkan beberapa kali diulang-ulang. Tapi kenapa kita tadi mendengarkan kor Ina Deborah itu sangat enak kita rasakan? Boy dohonon kayak di surgalah gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Ada satu jawaban yang perlu kita jawab pada pagi hari ini. Kenapa kor Ina Deborah itu enak menyanyikan lagu tadi itu? Karena mereka menyanyikan dari hati yang terdalam. Karena mereka menyanyikan dari hati yang terdalam. Makanya mereka menghadap Tuhan. Itu kan? Mereka menghadap Tuhan. Karena itu amang dan inang, paduan suara pun sebenarnya di gereja, kalau mereka mau melantunkan kor, menghadaplah kepada Tuhan yang di depan ini, bukan menghadap kepada jemaat. Ya, satu si teologina. Siapa sebenarnya yang kita puji kalau kita bernyanyi? Jolma odo asa dipuji hita, manang Tuhan ido asa gabe si puji otta.
debatado si pujiota. Makanya di setiap gereja HKBP tujolo do tu menghadap tu altar do nasida marede. Dakya menghadap tu ruas ni huria. Karena apa? Nah, patut si sobaun, yang patut dipuji adalah Allah. Yang patut disembah adalah Tuhan. Bukan supaya paduan suara itu dipapuji-puji jolma. Nah, itulah teologinya. Asa tapuji, tapuji debata. Makanya kita menghadap Tuhan di depan altarnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, karena tadi kita mengatakan bahwa Qur'ina Deborah itu sangat enak, jadi melalui seksi perempuan, melalui Ina Deborah ini, Bamar Bajar nasi dan tu panitia tu pembangunan, tatu pakai manona teh, seberapa pun kita membeli makanan mereka itu, ya kita sudah memberikan yang terbaik kepada pembangunan gereja. Amin. Sungunalesuhamu. Amin. Iya, harus begitu gereja yang bernyanyi. Ikon semangat, jangan letih, jangan lesu, jangan muka muram kalau menghadap Tuhan, tetapi harus wajah yang berseri-seri. Nah, Bapak dan Ibu, satu pertanyaan lagi, mengapa kita harus bernyanyi? Ada dua alasan yang mau dikatakan kenapa gereja harus bernyanyi. Mengapa saya harus bernyanyi? Mengapa Anda harus bernyanyi? Mengapa kita harus bernyanyi dalam minggu kantate ini? Alasan yang pertama adalah karena didasari dengan firman Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena kita memahami penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Itu sebabnya dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-23, Daud mengajak umat, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Nah, Bapak dan Ibu, tentu ajakan daripada Raja Daud ini mengingatkan kita bahwa melalui nyanyian, melalui paduan suara, kita diajak baiklah kita mengabarkan kabar keselamatan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, jika kita bernyanyi, bukan supaya kita dipuji oleh orang lain, tetapi karena kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu cerita yang mau saya sampaikan dulu kepada kita sehubungan dengan khotbah kita 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28 ini. Suatu ketika ada satu rombongan paduan suara yang hendak pergi untuk mengikuti konser. Mereka pergi melalui kapal ya. Dan kapal yang membawa mereka itu berjalan, dan ketika di tengah-tengah perjalanan itu mereka harus menempuh 15 jam perjalanan untuk sampai ke suatu pulau yang memang jaraknya sungguh luar biasa lamanya. Di dalam perahu itu mereka sangat semangat. Mereka terus bernyanyi di sepanjang perjalanan.
Nah, tiba-tiba Bapak dan Ibu, di tengah-tengah perjalanan itu angin berhembus kencang dan ombak pun besar menghantam kapal tersebut dan badai pun sedang terjadi. Kapal itu pun oleng dan hampir tenggelam. Dengan segera Bapak dan Ibu, para ABK kapal menurunkan 2 skoci. 1 skoci khusus untuk ABK dan 1 skoci lagi untuk seluruh rombongan anggota paduan suara tersebut. 1 skoci tadi untuk ABK dan nakoda, 1 skoci lagi untuk seluruh rombongan anggota paduan suara tersebut. Nah, mereka pun menaiki skoci tersebut. Nah, kemudian kapal itu pun karam dan benar mereka terluput dari ancaman yang pertama tadi. Nah, tidak lama kemudian mereka sadar ada ancaman baru, yaitu bahwa dalam skoci tidak ada dayung, tidak ada kompas petunjuk arah kemana skoci ini akan berlayar. Skoci itu pun hanya bergantung kepada hembusan angin. Kemana arah angin berhembus, kesitulah skoci ini dilanjutkan. Artinya mereka atau anggota paduan suara ini benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain untuk menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana caranya supaya ada orang datang menolong mereka? Mereka tidak mempunyai apa-apa. Untuk mengirimkan sinyal pun gak ada yang bisa dihubungi. Atau tanda meminta pertolongan pun untuk mengirimkan tanda bahaya, mereka pun tidak punya. Dan bahkan berteriak pun mereka tidak ada yang mendengar. Angin semakin kencang, ombak semakin besar, mereka pun histeris, mereka menangis. Ada yang berdoa, tapi sambil menangis berseru-seru. Tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan mereka Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah bertahan selama mungkin sampai ada datang untuk menolong mereka. Nah, dalam situasi yang mencekam seperti ini, guru paduan suara itu atau guru kor ini tiba-tiba berkata kepada anggota paduan suara itu untuk menenangkan hati teman-temannya. Dan guru paduan suara ini pun mengatakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang akan terjadi pada kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya meminta kepada kita, marilah kita bernyanyi. Sayangnya tidak ada yang menanggapi usulan guru paduan suara tersebut karena mereka sudah putus asa. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini kami bernyanyi? Namun demikian guru kor tersebut memulai bernyanyi dan lagunya adalah di tengah ombak dan arus pencobaan. Nah, tak lama kemudian ada satu anggota kor itu yang ikut bernyanyi. Dan tak lama kemudian lagi ada satu tambah lagi untuk bernyanyi. Dan tak lama kemudian tambah lagi, dan akhirnya mereka semua pun bernyanyi.
dan banyak yang mereka nyanyikan, yaitu lagu-lagu rohani, lagu-lagu kor yang selama ini mereka latih, mereka nyanyikan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Mereka bernyanyi, ternyata situasi tidak berubah, malahan ombak semakin dahsyat dan badai semakin dahsyat. Namun Bapak dan Ibu, ada satu mujizat yang sedang terjadi, yaitu ketika mereka bernyanyi bersama-sama, maka ketakutan pun berkurang dan berangsur-angsur hilang. Seolah-olah mereka menikmati situasi tersebut dengan nyanyian, pujian, dan harapan kepada Tuhan. Nah, semakin besar ombak, semakin kuat pula suara mereka untuk bernyanyi. Setiap hantaman ombak, mereka terus bernyanyi. Nah, situasi ini lama-lama tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, mereka membayangkan bahwa mereka sedang syuting video. Syuting video paduan suara mereka dengan judul paduan suara itu adalah Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Nah, anggota paduan suara ini menganggap bahwa itulah konser atau festival yang sebenarnya yang sedang mereka ikuti, dan sesuai dengan lagunya mereka berhasil mengatasi masalah dengan bernyanyi kepada Tuhan. Bahkan mereka bertahan dalam skoci tersebut sampai akhirnya mereka diselamatkan oleh tim SAR untuk menolong. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para komposer pun berpendapat seperti ini. Para komposer pun berpendapat seperti ini. Ketika kita bernyanyi, ada kekuatan yang memberi semangat baru, ada harapan baru, dan bernyanyi menghilangkan rasa khawatir dan rasa takut. Nah, benar Bapak dan Ibu, melalui nyanyian kita dapat mengekspresikan hidup kita kepada Tuhan. Apakah itu dalam keadaan hidup yang sedang bersuka ataupun sedang berduka? Apakah keadaan damai ataupun keadaan sakit? Kalau kita bernyanyi kepada Tuhan, maka kita akan diubahkan, kita dimampukan, kita dikuatkan untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sebenarnya, keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada diri kita. Namun ada satu hal yang pasti adalah bahwa ketika kita menyanyikan kepada Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, badai pasti berlalu. Karena itu Bapak dan Ibu, apapun situasi yang kita hadapi pada saat ini, bernyanyilah kepada Tuhan. Hal inilah yang terjadi juga, yang kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana Raja Daud mengajak umat Israel mengekspresikan perjalanan hidup mereka di hadapan Allah. Kenapa Daud mengajak umat Israel untuk bernyanyi pada teks 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan 28 ini? Karena di tengah kepedihan, di tengah kesengsaraan yang mereka hadapi, dan juga penderitaan yang luar biasa yang mereka hadapi, mereka menyaksikan hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Tuhan membawa keselamatan.
dan membawa mereka keluar dari ancaman menuju pada titik keselamatan. Nah, itulah yang diberitakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan 28 ini. Daud menaikkan nyanyian puji-pujian kepada Allah atas kembalinya tabut perjanjian Tuhan ke bait suci di Yerusalem. Apa itu tabut perjanjian Tuhan? Nah, bagi umat Israel, tabut perjanjian Tuhan sangatlah penting karena keberadaan tabut perjanjian ini mereka merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Karena tabut perjanjian Allah ini sudah kembali kepada kehidupannya, mereka bernyanyi, mereka bersukacita, mereka bersorak-sorai. Bahkan dalam 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 33, mereka mengatakan, biarlah langit bersukacita, bumi bersorak-sorai, laut bergemuruh, padang beria-ia, dan pohon-pohon bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, sorak-sorak dalam konteks firman Tuhan ini adalah sorak-sorak kegembiraan, sorak-sorak harapan, sorak-sorak kemenangan, sorak-sorak bergembira karena Allah hadir di tengah-tengah mereka pada situasi kemenangan yang menjaga, yang membebaskan dan meluputkan umatnya dari tangan kekuasaan bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah bersama-sama dengan mereka dari tangan musuh-musuh itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita? Bapak dan Ibu, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa memang kita baru saja mendengar berbagai berita yang mengejutkan, berbagai kejadian yang mengkhawatirkan, dan juga berbagai berita yang menakutkan. Pada saat ini telah terjadi di Indonesia suhu yang sangat panas, dan itu sudah mengancam kita di Cimahi ini. Ancaman kekeringan, ancaman gagal panen, dan lain-lain sebagainya. Tentu hal ini bisa mengganggu kita, bisa mengganggu perekonomian kita, dan bisa membuat kita menjadi orang yang menghadapi kesulitan. Dan di saat yang bersamaan ada pula kejadian banjir bandang. Berbagai tempat terjadi banjir bandang dan juga peristiwa-peristiwa yang mencekam. Nah, dalam situasi tersebut, apakah orang percaya, apakah kita sanggup bernyanyi, bersorak-sorai kepada Tuhan? Apakah juga bumi pantas bersorak-sorai? Apakah juga langit bersukacita? Lantas bagaimana dengan umat manusia yang sedang dirundung rasa kekhawatiran, rasa ketakutan pada saat ini? Firman Tuhan di minggu kantate ini menjawab kita pada saat ini, bahwa di tengah-tengah kegelisahan kita pada saat ini, apapun kegelisahanmu pada saat ini, bernyanyilah kepada Tuhan seperti anggota paduan suara tadi itu. Bersorak-soraklah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh paduan suara tersebut. Teriakkanlah, serukanlah kepada Tuhan segala permohonanmu, segala doamu, segala harapanmu. Sampaikan doamu kepada Allah
sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 35 itu. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ternyata bernyanyi memiliki kuasa. Nyanyian memiliki kuasa, seperti yang dinyanyikan oleh paduan suara itu. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka menteriakkan apa yang sedang mereka hadapi. Nah, ketika mereka meneriakkan apa yang sedang terjadi dan apa yang mereka hadapi pada saat itu, teriakan mereka itu adalah doanya. Teriakan mereka itu adalah teriakan yang memiliki makna iman, makna yang didasari dengan firman Tuhan, seperti dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Bernyanyilah kepada Tuhan, teriakkanlah apa yang hendak Amang dan Ina teriakkan pada saat ini. Tuhan pasti mendengarkan teriakan kita, karena Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang tidur, melainkan Tuhan yang hidup bagi kita pada saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami pada saat ini, di mana Engkau mengatakan bahwa ketika kami bernyanyi, biarlah nyanyian kami itu bersumber dari hati kami. Biarlah nyanyian kami itu merupakan teriakan kami kepada Tuhan, bila didasari dari hati kami yang terdalam, bila didasari dari iman kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga Tuhan, dalam minggu kantate ini, kami mau mendoakan saudara kami yang akan menerima pemberkatan pernikahan, Abel Gustinus Siahaan dan juga saudari Putri Yolanda Lestari Marina Boru Pardede. Mereka akan melangsungkan pernikahan 20 Mei 2023. Ya Allah Bapa kami di surga, berkati persiapan saudari Abel dan juga Putri Bapa, supaya mereka mempersiapkan rencana pernikahan mereka, baik di gereja maupun di dalam gedung pertemuan nantinya. Tetapi yang terutama bagi kami adalah bahwa biarlah saudara Abel dan saudara Putri menjadi rumah tangga yang berbahagia di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Tidak lupa juga kami mendoakan orang yang mengasihi kami Bapa, PT Telkom Indonesia, dan juga dari anggota PT Telkom Indonesia Bakti Sosial Pasca mereka sudah menyumbangkan 110 juta kepada gereja pembangunan HKBP Gereja Jalalurah Cimahi ini. Tuhan, teriakan kami ternyata Tuhan dengar. Nyanyian kami ternyata Tuhan dengar. Inilah saatnya kami mendengarkan jawaban teriakan kami itu. Melalui PT Telkom Indonesia, mereka sudah memberikan sumbangan 110 juta ke pembangunan gereja HKBP Jalalurah Cimahi ini. Kami juga tidak lupa mendoakan keluarga Panjaitan Inang Boru Pardede. Mereka sudah memberikan sumbangan juga kepada pembangunan gereja, pembangunan gedung sarana prasarana pada saat ini. Berkati jugalah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, baik persembahan ke kas gereja atau juga ke kas pembangunan gedung sarana prasarana. Berikan berkat-Mu berlimpah ruah kepada jemaat-Mu Tuhan, dan kiranya para jemaat-Mu Engkau berkati dalam kehidupannya,
Bahkan dalam perekonomiannya juga Engkau meningkatkan perekonomian seluruh jemaat-Mu pada saat ini, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Sembuhkanlah Tuhan jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Bila mereka berada di rumah sakit, biarlah mereka pulang nanti dengan kondisi yang sudah sehat. Bila mereka berada dalam pemulihan, Engkau kuatkan, Engkau mampukan jemaat-Mu yang sedang pemulihan. Bila mereka berobat jalan ke rumah sakit Tuhan atau ke dokter, biarlah Tuhan yang mengobati mereka dan jemaat-Mu bisa sehat walafiat sampai saat ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini. Ya Tuhan, tambahkanlah umur yang panjang kepada mereka, tambahkan berkat rezeki kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan pada saat ini. Tambahkan damai sejahtera kepada mereka, tambahkan sukacita kepada mereka. Jika mereka belum memiliki keturunan sampai dengan saat ini, biarlah Tuhan yang mendengarkan teriakan mereka, supaya Tuhan mendengarkan doa dari yang berseru-seru kepadamu pada saat ini. Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pembangunan kita ke depan dari buku nyanyian HKBP 585 ayat 1. Nyanyikan amin haleluya, 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 nyanyikan amin haleluya. Amin haleluya, sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin haleluya, mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin haleluya, di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin haleluya, nyanyikan 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 amin haleluya.
nyanyikan amin Kita bangkit berdiri. haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan nyawa juga hidupku untuk milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.